want you to the bone. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling, losing control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal sama ibu? Ada yang belum? Ada yang sudah ya? Namanya saya yaitu Ibu Vika. Siapa? Kita. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa namanya? Dulu ya? Ya, pemimpin doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu mempunyai yel-yel, yaitu yel-yelnya gini. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di ruang ini. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di ruang ini. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di ruang ini. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di ruang ini. Ya, bentar. Sebelum sudah mulai yel-yel, ibu akan menyebutkan tujuannya, yaitu mengetahui tentang pengertian drama dan mencontohkan drama tentang DKI Jakarta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama adalah komposisi syair atau prose yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting atau dialog yang dipentaskan. Sedangkan pengertian drama yaitu menurut seorang ahli bernama Handayani, drama adalah komposisi dari 2 cabang seni, yaitu sastra dan pertunjukan, dan nantinya akan membagi drama menjadi 2 bentuk, yaitu drama teks tertulis dan drama yang dipentaskan. Kalian udah tahu apa ya? DKI Jakarta itu apa? Yang kalian tahu? Ondel-ondel tahu? Ya, seperti ondel-ondel. Tapi ibu ini judulnya itu yaitu Si Jampang Anak. Ya. Bayi yang masih lahir itu menangis keras sekali. Syukur anak pertamaku sudah lahir, kata ayahnya dengan gembira. Setelah seminggu, anak itu ditimbang-timbang ibunya memperhatikan dengan khawatir. Selagi masih dalam kandungan sudah nakal, banyaknya gerak di dalam perut setelah lahir, demikian wujudnya. Ibu Tara ya yang baca. Ayah, pilih. Keturunan serta memang begitu. Atau selalu mengandalkan masa lalu saja. Dia juga karena istrinya yang dari Jakarta. Ini daerah apa ini Udahlah, tak usah berdebat. Pokoknya dia sekarang jadi anak yang muda. Ya. Kemudian atas persetujuan mereka setelah berdebat ramai, bayi yang berumur seminggu diberi nama Si Jampang. Bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang benar-benar dan tidak memalukan silatnya dan pandai memainkan golok. Di pesta-pesta keramaian selalu menjadi incaran mata para kawan.
Setelah usai cukup dewasa, dia dinikahkan dengan seorang gadis cantik dari Kebayoran Lama. Setelah menikah, si Jamang tidak mau hidup serumah dengan kedua orang tuanya. Dia itu tinggal di rumah mertuanya. Dia lebih suka hidup mandiri. Suka akan dijalani bersama dengan istrinya tercinta. Setelah mengumpulkan berbekala yang cukup, dia membeli tanah dan membangun rumah sendiri yang sederhana. Dia dan keluarganya pindah di Grogol atau Depok. Dia hidup tentram dan bahagia dengan namun sayang, setelah dikaruniai anak laki-laki, belum lagi anak itu beranjak remaja, sang istri pun meninggal. Sejak itu Jambang hanya hidup dengan anak laki-lakinya satu-satunya. Anak ini dikenal dengan Jambang Muda. Dia tumbuh pula menjadi seorang anak muda yang sama seperti ayahnya. Cerita Betawi sangat dengan kehidupan rumah tangga si Jambang yang mengalami kesusahan setelah istrinya meninggal dunia. Si Jambang ini ingin anaknya menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi masyarakat. Ia dititipkan anak itu di pondok pesantren. Kadang-kadang saja anak itu pulang menemui ayahnya karena dia lebih senang tinggal di pesantren dengan kawan-kawannya. Sejak ditinggal mati istrinya, Jambang ini merasa sangat kesedihan. Ia makin sedih melihat kenyataan bahwa hidupnya rakyat Betawi banyak yang menderita. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang kaya dan senang. Jambang kemudian merampok harta-harta orang kaya yang sedikit lalu diberikan kepada penduduk yang menderita. Inilah sisi lain cerita rakyat Betawi. Pada suatu hari anaknya pulang ke rumah. Ini dulu. Anaknya, siapa namanya? Ya. Pada suatu hari anaknya pulang ke rumah. Saya tak malu lagi mendeksi langsung saya mengambil apa toh? Tanya si Jambang penasaran. Pengacara panggilan sang ayah kepada anaknya. Ayah orang Banten biasanya orang-orang alim dan hidup baik-baik, tapi kok ayah sering merampok di pesantren sudah dibicarakan orang terus saya aku memberi nasihat kepada ayah. Kamu masih ini bapak paling sebenarnya ini yang mengundang maksud apa kata ayah. Banyak memotong yang tadi memberi nasihat seperti Kiai. Sekarang tidak mau mengaji lagi. Kamu mau jadi apa? Mau jadi tukang pukul seperti ayah. Apa mau motong? Kamu tidak ngomong dok. Kalau begitu lebih baik nikah saja. Anaknya kakek mendengar ucapan Jambang. Mau menikah ya. Lebih baik mondok saja. Kalau ayah mau menikah lagi saya tidak melarang. Jambang sama pun paham. Kalau mau ibu laki-laki ayah carikan. Dalam cerita rakyat Betawi dinyatakan bahwa Jambang mempunyai kawan di Tambun bernama Sarba. Hari itu ia berkunjung ke rumah tuannya. Ketika pintu rumah Pak Sarba dibuka, ternyata yang muncul adalah Ciput, pembantu Pak Sarba. Jambang. Pak Sarba ada, karena Jambang. Ciput. Pak. Bahwa Pak Sarba meninggal dunia. Jambang, kasihan ya, kata Jambang menyesal. Jadi payah saya menjanda. Ikut menganggukkan kepala. Kasihan kata Jambang sekali lagi.
Jambang teringat sahabatnya ini orang baik. Ia mengenal sejak kanak-kanak sama-sama dan bandel. Lalu menikah dan punya anak bernama si Abdi. Tidak lama kemudian Mayang Sari keluar dari kamarnya. Melihat sahabat suaminya datang, dia jadi sedih. Dia mengulang cerita tentang Sarba yang sudah lama meninggal dunia. Kemudian Jambang. Waktu itu Bang Sarba sakit apa Mayang? Kok saya tidak beritahu? Mayang, Ceritanya panjang sekali Jambang. Ziarah ke mama sambil membawa menjadi anak. Dulu kuncinya bernama Pak Saat. Menerima kejadian mereka berziarah Pak Selamat membaca doa dan mereka tapi kebayang saja tidak tahan dari bakok samnya wong mengejek dari Jambang. Saya teruskan abangmu perannya kepada diriku. Apakah saya bisa punya anak? Diriku nganggut. Bang Sarba senang sekali mendengar akan cara punya ayah lelaki. Lalu dia janji kalau tidak akhir lahir. Dia lahir pada bayi. Dia akan bawa sepasang kerbau memakan gunung Kepik Batu. Lalu bagaimana Mayang? Saya dan abangmu pulang beberapa bulan kemudian saya mengandung. Kemudian lahir anak laki-laki, itulah si Abdi. Saat berumur 15 tahun dia ingin sekolah, tetapi abangmu bingung karena sulit hidup. Lalu abangmu mengajak saya dan Abdi ke Betawi. Abangmu mau menenangkan hati saya dan anak lelakinya. Di dini Atik lalu meninggal menurut dukun lantaran dulu dia lupa dengan janjinya dulu. Jambang dan manggung-manggung. Orang kalau meninggal ada saja caranya. Mayang seperti abang saya itu sengaja pergi ke Betawi, tiba-tiba pergi. Dia orang baik Mayang. Cerita masih berlanjut. Jambang sedih, lalu dia bertanya, di mana si Abdi? Mayang sedangkan sekolah di Bandung, kata Mayang Sari. Mayang diterima dulu mikirnya dan diminta Jambang. Mana mungkin tidak bingung. Jambang sekolah di Bandung itu perlu biaya besar, cari uangnya susah. Anak sekolah di Bandung biar saja, jangan ikut dipikir, kata Jambang lagi. Pokoknya nanti saya yang akan mengurus dia. Begini Mayang, kata Jambang. Mayang sudah menjadi janda dan saya sudah lebih baik kita menikah saja. Mayang Sari kabur lalu marah sekali. Dia merasa terhina. Silakan Mayang Sari bekas istri lalu mau menikahi. Jambang malu sekali. Dia seperti keluar dari rumah. Kemudian Jambang bertemu untuk menceritakan sedikit pengalamannya pada Tip. Lalu si Jambang ini suka dengan istri temannya sendiri. Tiba-tiba si Jambang ini diusir dari rumah Mayang Sari karena Mayang Sari itu tidak masih mencintai suaminya Bang Sarba. Jambang ini menuju rumah sakit. Keponakan kebetulan ada di rumah. Jambang menceritakan dia suka dengan Mayang Sari, meminta tolong untuk menceritakan mencari dukun. Untuk itu malam itu juga Jambang dan Sarpintung pergi ke dukun tersebut. Akhirnya mereka sampai di rumah Pak Dul, dukun kampung bagus yang terkenal. Kemudian mereka meminta bantuan untuk menggunai si Mayang tersebut. Jambang memberikan salam tempel kepada dukun tersebut. Lalu tidak sabar Jambang itu berjalan cepat untuk menaruh guna-guna di rumah Mayang Sari. Dia langsung tergila-gila ketika anaknya pulang dari Bandung, langsung mencium ibunya dan memeluknya. Akhirnya si putri ini
Dapat berita Pak Dul kampung gabus adalah orang pintar di kampung tersebut. Tidak lama kemudian dukun itu mencabut guna-guna yang ada di Mayangsari dan dia tidak ingat kepada si Jampang lagi. Lalu anaknya Mayangsari itu menemui si Jampang. Kemudian dia marah-marah sekali. Jampang ini sangat ingin menikahi ibunya si Abdi itu. Abdi itu pun berkata, saya tidak melarang Bang Jampang menikahi ibu saya, tetapi ada suatu syarat. Syarat itu, Mang Jampang harus menyerahkan sepasang kerbau sebagai emas kawinnya. Jampang pun tidak keberatan. Kemudian Jampang dan Sakti mencuri di Haji Saud di Tambun. Tidak lama kemudian ia tertangkap basah dari pintu desa. Sekawan polisi sudah mengepung si Jampang tersebut. Akhirnya Jampang dihukum mati. Sebaliknya rakyat kecil, para petani dan mereka yang menderita amat sedih. Walaupun Jampang sering merampok, dia tidak pernah menikmati sendiri hasil rampokannya. Bagi rakyat kecil ini, Jampang adalah sosok pahlawan. Mereka sering mendapatkan pembagian hasil rampoknya dari orang-orang kaya dan tuan-tuan tanah yang tamak dan kikir. Jampang merasa naas ketika merampok sepasang kerbau yang hendak digunakan emas kawin bagi Mayangsari, yang berarti untuk kepentingan sendiri. Memang cara ini tidak benar, tetapi tidak halal dan tidak boleh ditiru siapapun agar tidak bernasib sial. Demikian akhir hidup si Jampang karena dipenjara kasus pencurian. Nah, seputar itu ya ceritanya si Jampang. Kemudian kesimpulannya yaitu, apakah ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ya? Ditanyakan? Enggak, Birli? Rizky? Syifa? Tidak. Nah, kesimpulannya yaitu pesan moralnya. Pesannya siapa? Yaitu jika kita memiliki niat baik untuk menolong orang lain, maka lakukan pertolongan tersebut dengan cara-cara yang baik pula. Ya, kemudian Pesan yang bisa ditangkap dari cerita tersebut, rakyat Betawi tentang si Jampang sendiri. ya, sudah dijelaskan, paham ya? Kemudian semangat ya dengan pembelajaran hari ini, mengetahui tentang DKI Jakarta sih, ceritanya sih Jampang. Kemudian sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa kata dia mau mimpin doa? Heli, ya. Doa mulai. Kok berdoa mulai? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jangan lupa kalau keluar itu mematuhi protokol yaitu 3M. Apa? Baik mencuci tangan, terus memakai masker dan Cuci tangan. jaga jarak. Ya udah, sekian pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada ditanyakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.